Perkenalkan, nama saya Juta Kristina Bruketaren. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang RPP ataupun modul ajar yang telah saya susun tentang materi bahasa Inggris atau dengan topik fabel pada kelas 10 SMA, SMK atau pada fase E. Dan simak video ini. Nah, jadi ini dia modul ajar yang telah saya susun. Di sini ada informasi umum. Yang pertama itu ada informasi umum. Nama penyusunnya ada saya sendiri, Juwita Kristina Bruketaren, di sebuah sekolah SMK dan pada tahun ajar 2026-2027. Pada mata pembelajaran bahasa Inggris serta materinya fabel dengan tema What Fables Do You Like to Read di kelas 10 fase E. Nah, untuk materi ini saya sampaikan pada 2 pertemuan, target saya pada 2 pertemuan. Dengan satu pertemuan itu ada 4 les ataupun yang disebut dengan 4 jam pembelajaran 4 kali 45 menit. Dan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu cooperative learning dengan metode discussion, watching, question and answer, and presentation. Nah, media pembelajarannya tentu laptop, LCD atau proyektor, atau infocus, speaker, dan video atau film. Dan sumber belajarnya tentu ada buku kelas, serta film yang sudah saya sediakan yaitu Finding Nemo. Di mana Nemo ini merupakan sebuah cerita fabel hewan ikan, hewan laut yang hidup di laut dan mereka bisa berbicara. Untuk kompetensi awal itu diharapkan peserta didik telah memiliki pengetahuan dasar seperti kosakata dasar dalam bahasa Inggris, simple past karena kita akan membacakan tentang yang telah kita tonton ini, apa cerita yang ada di fabel ini. Jadi kita gunakan simple past dasar. Kalimat sederhana dalam bahasa Inggris, kemampuan memahami informasi umum, dan kemampuan bekerja sama dalam kelompok karena kita akan memberikan tugas secara kelompok. Nah, ini dia untuk profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 4, gotong royong, bernama kritis, kreatif, serta mandiri. Sarana dan prasarana ini merupakan media yang akan kita lakukan, yang kita butuhkan. Ada 9 di sini, saya sediakan laptop, proyektor, speaker, video, atau film, whiteboard, atau papan tulis, marker spidol, LKPD, buku belajar bahasa Inggris, kelas 10, serta alat tulis lainnya. Untuk targetnya, peserta didik kelas 10 dengan kemampuan bahasa Inggris yang beragam, pembelajaran dilakukan secara berkelompok agar peserta didik dapat saling membantu dalam memahami cerita dan menyampaikan hasil analisis. Untuk model pembelajarannya, seperti yang sudah diberitahu sebelumnya, itu cooperative learning dengan metode menonton. Lalu ada discussion, question and answer, group work, presentation, dan reflection. Untuk CP-nya, capaian pembelajarannya, fase E, peserta didik diharapkan mampu memahami dan merespons berbagai teks dalam bahasa Inggris serta mengomunikasikan gagasan, pengalaman, dan informasi secara lisan maupun tulisan secara sesuai konteks. Dan dalam pembelajaran ini, peserta didik berfokus pada kemampuan memahami cerita melalui kegiatan viewing atau menonton, menganalisis unsur cerita, menemukan penggunaan bahasa, dan menyampaikan kembali informasi secara lisan. Nah, tujuan pembelajarannya tentu aja ada mengidentifikasi pengertian karakteristik fabel, mengidentifikasi tokohnya, setting, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Tentunya dalam sebuah cerita itu bakal selalu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi, moral value ataupun pesan moralnya, contoh simple past dalam cerita. Karena ini kejadian yang telah terjadi diceritakan kembali, kita akan menggunakan simple past, sudah berlalu. Kemudian menemukan kosakata bahasa Inggris, meringkas isi cerita secara berkelompok ya, bekerja sama dalam kelompok, mempresentasikan hasil cerita. Dan ada juga pemahaman bermakna, pernyataan pemantik ini dapat dilakukan oleh guru ya, guru dan siswa diminta untuk menjawabnya. Materi pembelajarannya ya tentunya mengidentifikasikan atau menjelaskan tentang pengertian fabel, kemudian generic structure-nya, apa aja orientasi, komplikasi, resolusi, dan pesan moral. Kemudian language feature, apa yang digunakan, simple past, kemudian action verbs, dan juga time signalnya dalam cerita. Media atau video,
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan film Finding Nemo. Langkah-langkah pembelajaran. Oke, pada pertemuan pertama, saya sudah membagi ada pertemuan satu, pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan pertama ini, di sini saya akan memberikan fasilitas menonton film dulu, membagi waktu selama 4 les itu, 4 kali 45 menit. Di bagian pendahuluan itu ada refleksi dulu nantinya, lalu masuk ke kegiatan belajar inti menonton filmnya. Karena bakalan ada sekitar 45 menit lagi sisanya, di situ guru akan membagikan kelompok dan memberikan tugasnya secara berkelompok. Kemudian untuk pertemuan minggu depannya, pertemuan kedua, di 4 les pembelajaran lagi, di situ akan ada kegiatan pendahuluan seperti biasa. Kemudian pada kegiatan inti di situ akan dilakukan oleh peserta didik melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Serta untuk kegiatan penutupnya, sebelum kegiatan penutup, guru akan memberikan feedback, feedback, sorry, feedback maksudnya itu umpan balik seperti memberikan saran dan penilaian terhadap teamwork terhadap grup mereka. Kemudian kegiatan penutupnya mengajak peserta menyimpulkan materi, menanyakan apa yang telah dipelajari, memberikan refleksi, memberikan apresiasi kepada peserta didik, memberikan tindak lanjut, serta melakukan penutupan doa dalam pembelajaran. Nah, di sini ada uh, pertanyaan refleksi yang sudah saya sediakan. Ada beberapa. What did you learn? Apa yang telah kamu pelajari? What was the most interesting part of the story? Apa bagian paling menarik? What new vocabulary did you learn? Apa vocabulary, kosakata baru yang telah kamu pelajari. What the presentation easy or difficult? Apakah presentasi itu gampang atau susah? What moral value did you learn from the story? Apa pesan moralnya yang telah kamu pelajari dari cerita itu? Nah, untuk assessmentnya ataupun untuk tes nanti ini, diagnosis assessment untuk siswa, apakah dia sudah paham atau belum? Ya, ini ada beberapa pertanyaan dan format yang dapat dilakukan oleh guru dalam pembelajaran ini. Kemudian ini untuk skor karena tadi dalam bentuk kelompok. Ini dapat dibagi aja skornya 25, 20, 15, dan 10. Di situ dapat kita nilai dari kontennya, dari organisasi, dan vocabulary yang mereka ucapkan nanti, grammarnya gimana, pronunciation-nya, dan fluency, serta kerjasama timnya. Untuk kriterianya, apabila dia sudah dinilai 90 sampai 100 berarti excellent, 80 sampai 89 very good, 7 sampai 79 good, dan 60 sampai 69 fair. Kalau dia kurang dari 60 berarti memang masih perlu improve, masih belum paham, maka kita lakukan remedial. Nah, ini dia beberapa remedial, kemudian pengayaan serta refleksi. Gimana nih sebagai guru, apakah menonton ini efektif, gimana partisipasif siswa dan diskusinya apakah efektif gitu, kita bisa refleksi sebelum lanjut lagi gitu. Dan peserta didik juga dapat refleksi, kita beri refleksi dengan memberikan beberapa pertanyaan, dan di sini disediakan beberapa glosarium untuk memudahkan dalam beberapa kata. Oke, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai modul ajar saya. Terima kasih telah menonton, dan see you on the next video.